Hi guys, welcome to my video. How is it going? Hopefully it's going fine. Ya, we need to remember, meski pembelajaran dilakukan online, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Mari kita sama-sama jalani, hadapi, dan nikmati, okay? Good. So, in this moment, we would like to learn about personal letter. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, unsur kebahasaan tentang surat pribadi. So, what are you waiting for? Let's learning together and enjoy! Before we learn, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, gadget. Make sure you have good connection and battery. Pastikan HP kamu memiliki koneksi yang bagus dan baterai yang memadai. Yang kedua, writing tools. Ya, take some notes during the video watching. Siapkan alat tulis untuk menulis hal penting dalam video. And then, fokus. Don't think your girlfriend or boyfriend. Bagi kamu yang memiliki aktivitas lain, apalagi yang memiliki pacar, please standby dulu di sini ya. And then the last, enjoy learning. Do it sincerely with your heart. Lakukanlah dengan senang hati, oke? Jangan diambil pusing. So, are you ready? Of course, you should. I have quotes from Zig Ziglar. Dia bilang, you don't have to great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu perlu memulai untuk menjadi hebat. So, let's go. Have you ever written a letter? Pernahkah kamu menulis surat? Pernah dong ya. Meski itu sekarang zaman teknologi, pasti pernah dong, apalagi di zaman teknologi kan ya. Entah itu lewat WhatsApp atau lewat IG, DM, atau lewat Twitter. Banyak aplikasi yang menyediakan fitur-fitur tertentu untuk menulis surat. Nah, jadi apa sih surat itu? Surat adalah a letter. Letter is written message that can be handwritten or printed on paper. Jadi surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Nah, kalau dulu kan belum ada teknologi, jadi untuk menyampaikan pesan itu, apalagi ke orang jauh, kita harus menulis surat. Kalau personal letter apa, Miss? Nah, personal letter atau surat pribadi adalah letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousin, classmate, or friends. Nah, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang-orang yang kita kenal. Contohnya, teman, orang tua, saudara, sepupu, teman kelas, atau teman pena. Tujuan personal letter itu apa sih, Miss? Tujuan surat pribadi? Ya, tujuan surat pribadi yang pertama itu to tell good news or bad news. Jadi memberitahukan hal baik atau hal buruk. Nah, misalnya ketika kamu merantau dari keluarga, ya dari tempat tinggal misalnya, kamu menulis surat kepada orang tua untuk menanyakan kabar orang tua gitu. Kemudian apa yang terjadi di sana? Saya di sini baik-baik saja, Ibu, gitu, atau saya baik-baik saja di sini, Mah, gitu. Kemudian sama orang tua kamu dibalas bahwa oh, alhamdulillah di sini baik gitu. Terus selamat kamu mempunyai adik baru. Nah, ternyata itu kan hal yang baik ya, itu good news gitu. Nah, kemudian yang kedua ada to tell about experience or activities. Jadi ya ketika kamu LDR sama teman dekat kamu, nah kamu menulis surat untuk menanyakan kabarnya dan kamu menceritakan tentang pengalaman kamu di misalnya kamu pergi ke Monas atau pergi ke sini gitu. Nah, itu tujuan surat pribadi gitu, tell about experience or activities. Kemudian yang ketiga ada apologizing or advice. Apologizing or advice adalah untuk meminta maaf atau memberi saran. Ya, nah ketika kamu memiliki ingin meminta maaf kepada teman dekat kamu yang jauh dari sana gitu, kamu bisa menulis surat pribadi dan meminta maaf
Ya, meminta maaf. Kemudian yang terakhir ada asking for help. Jadi tujuan menulis surat pribadi itu bisa untuk meminta bantuan. Misalnya misalnya kamu lagi merantau nih, terus menulis surat ke orang tua kamu bahwa SPP belum bayar. Nah, jadi kamu bisa menulis surat pribadi kepada orang tua kamu, hi mom, I need money to untuk membayar SPP gitu. Bulan ini belum bayar, misalnya gitu. What are the structure of personal letter? Apa aja sih Miss yang terdapat dalam personal letter? Nah, yang pertama ada address. Address is place where you are writing, di mana kamu menulis surat itu. Contoh di sini ada Jalan Cendana nomor 16 Sukabumi 54111 Jakarta. Jadi ini adalah alamat pengirim. Nah, kemudian setelah alamat ada apa? Ada date, tanggal. Date when the letter is written, tanggal kapan kamu menulis surat itu. Kalau tidak ada tanggal, penerima surat tidak akan tahu ini surat ditulis pada zaman apa sih gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh 1 Desember 2015. Dan kemudian setelah tanggal ada salutation and name. Ya, greeting and the person's name you are writing to. Ada salam, kemudian diikuti nama penerima surat. Contoh, Dear Thomas, atau Dear Rohimatul, atau Dear Asep, atau Dear my friend, ya bebas. Nah, ada salutation and name. Setelah itu masuk ke introduction. Apa sih Miss introduction? Introduction is the opening of the letter. Introduction itu disebut pembuka surat. Jadi sebelum menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, lebih baik diawali dengan introduction. Contohnya menanyakan kabar atau ya salam gitu. Di sini ada contoh, Hello my friend, how are you doing there? I hope you are in good condition. Bagaimana kabar kamu? Saya harap kamu baik-baik saja di sana. Nah, itu contoh introduction. Biasanya sebelum masuk ke isi surat ada tujuan penulis surat. Contoh di sini, I'm sending this letter to give you some good news gitu. Jadi dia memberitahu tujuan dia menulis surat. Nah, di sini tujuannya to give you some good news, untuk memberitahu kamu kabar baik. Bagusnya emang memberitahukan tujuan mengirim surat gitu. Setelah introduction ada body of letter, isi surat. Nah, body of letter itu what you want to write to the other person, apa yang ingin kamu tulis untuk orang lain itu. Nah, di sini ada contoh yang intinya dia sudah lama tidak berkunjung ke Sukabumi. Dia sangat ingin bertemu dengan temannya, dan kemudian ada kesempatan berkunjung ke Sukabumi, dan dia berharap datang ke rumah temannya. Nah, dan dia ingin ke tempat-tempat wisata bersama temannya. Nah, khususnya itu dia ingin pergi ke pantai gitu. Jadi isi suratnya itu, karena tadi kan di introduction sudah dijelaskan dia memberikan kabar baik. Nah, kabar baiknya itu dia yang sudah lama tidak berkunjung ke Sukabumi, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk datang ke Sukabumi dan bertemu temannya. Nah, setelah apa yang ingin kita sampaikan sudah ditulis, ada closing. Jadi ada closing. Closing is the part indicates the letter is going to end. Jadi closing ini bagian penutup surat. Di sini ada kalimat see you there buddy. Nah, itu tanda bahwa surat sudah ditutup gitu. Sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan. After closing ada complimentary clause. Complimentary clause ini adalah short expression, jadi ekspresi singkat. Contohnya di sini your friend gitu. Atau bisa love you atau sincerely yours. Nah, jadi kemudian setelah complimentary clause ada signature or initials of the writer. Jadi ada inisial dari penulis. Nah, di sini ada contoh Maimunah. Jadi pengirim surat ini adalah Maimunah.
Kemudian yang terakhir ada postscript. Postscript is after thought in a letter, you begin with postscript and edit with your initial. Jadi biasanya postscript ini adalah pesan tambahan. Ketika kamu lupa tidak menuliskan sesuatu dalam isi surat, nah kamu bisa menulis pesan itu di postscript. Di sini ada contoh PS yang artinya postscript. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Nah, jadi saya membawa banyak souvenir dan gambar-gambar gitu. Then here is the example of personal letter. Ini adalah contoh personal letter. Sebetulnya sudah tadi dijelaskan di bagian the structure of personal letter, dan ini adalah contoh utuhnya. Nah, yang pertama ada ada date, kemudian alamat, kemudian salutation and name, and then ada introduction-nya. Nah, ini adalah contoh surat pribadi yang utuh yang tadi sudah dijelaskan. Anyway, now you know about the personal letter. So, any questions? Let me know if there is something to ask, okay? Thanks for watching. See you later.